Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini di episode ke-7 dari series Y Combi Wanderers Master League Road to Glory PES 2021, kita tepatnya akan menghadapi laga berat, akan menghadapi Derby County. Sementara itu di pertandingan sebelumnya kita berhasil menang by the way dengan hasil yang cukup mengejutkan. Kita berhasil mengalahkan tim Premier League yaitu Crystal Palace, yang actually pastinya lebih berat daripada kita menghadapi Leeds United. Namun di Liga performa kita masih sangat buruk dengan masih 5 poin dari 5 kali hasil imbang. Jadi itu pastinya bukan hasil yang cukup bagus untuk tim yang mengalahkan tim Premier League. Jadi masalahnya mungkin adalah di performa dan juga konsistensi. Dan kita akan kembali bermain di Adams Park. Lihatlah, kalian lihat itu siapa kan yang di layar. Ada Wayne Rooney. Dia bermain sebagai striker, ternyata striker tunggal. Ada juga nama-nama seperti Josh Wiak. Ada Whittaker juga. David Marshall itu, kalau nggak salah Skotlandia atau Wales. Kiper utama dari timnas Skotlandia atau Wales. Dan juga Davies. Pokoknya akan menjadi laga yang cukup berat, namun kita harus melakukan rotasi sedikit karena beberapa pemain tidak fit 100% pastinya. Dan T. Lawrence di sayap kiri, namun sayangnya si Marshall overall ratingnya 69, nggak sampai 70, jadi itu sangat disayangkan untuk seorang kiper yang dipanggil ke timnas. Sementara itu mungkin kita akan masukin si Onyedinma dan juga Kasket sebagai striker utama mungkin. Akinfenwa walaupun fit kita bawa ke bench aja si Akinfenwa, sementara Baya akan main di back kiri, McCarthy mungkin di back kanan, Tafazoli dan juga Kavazovic duet sebagai center back. Dan mungkin untuk pertama kali, nggak untuk pertama kalinya juga, namun untuk sekian lama mungkin kita bisa mainkan si Yates. Gue nggak tahu bagaimana cara nge-spell namanya. Namun ya, semoga mendapatkan kemenangan. Dan Fagundes akan gue coba untuk taruh di belakang striker atau attacking midfielder atau gelandang serang. Adin dan juga gue bakal bawa. Kita pakai strategi counter attack seperti biasa dan mungkin all out defense karena kita akan menghadapi tim yang mempunyai legenda seperti Wayne Rooney, yang pastinya di real life sudah memutuskan untuk pensiun dan memutuskan untuk menjadi pelatih dari Derby County juga kalau nggak salah. Jadi ya good for him, sudah waktunya untuk istirahat juga. Sejak terakhir itu di Manchester United, sejak terakhir di Everton sudah sangat menurun ya si Rooney. Padahal gue masih ingat jaya-jayanya dia. Tepatnya saat dia mencetak gol bicycle kick ke gawang Arsenal. Jadi ya mungkin kalian kalau ada yang ingat. Dan ini dia Adams Park, yang stadion yang cukup megah, stadion generik yang cukup megah. Semoga kita bisa mulai. Ya kalau pertandingan kayak gini gak maruk-maruk, mungkin 1 poin sudah cukup bagus. Namun yang pastinya ya all the best untuk 3 poin. Kita akan mencari 3 poin pertama, masih mencari. Dan kick off telah dimulai. Kavazovic langsung ke Tafazoli. McCarthy kasih ke Fagundes. Kayaknya gue bakalan ganti kameranya karena udah gak terlalu bagus kayaknya. Jadi kita akan ubah kayak biasa, dynamic white custom. Kasket kembali ke McCarthy, overlap dia. Right back kita yang satu ini mungkin bisa crossing, ada Horgan. Tipis sekali namun gak bisa dijangkau, terlalu deras bola yang diberikan. Throw in untuk Derby County. Tiwerik kasih ke Brainy. Ada Joshua kayaknya main di Polandia timnasnya. Shiny kasih ke Brainy, dijaga oleh Baya, lolos ternyata ke Wayne Rooney. Ini dia yang bahaya, namun Tafazoli nice, gak penalti. Yes, itu hampir aja pelanggaran sih.
50-50 itu. Brahimi langsung kasih ke Wayne Rooney, namun ada Fagundez di sana menghalau bola atau menghalangi bola lebih tepatnya. Daryl Horgan kasih langsung ke Kashket, namun di cover oleh back dari Derby. Bielik kasih ke Shiny, ada Holmes ke belakang dulu. Bielik langsung ke Lawrence, main di sayap kiri ke tengah. Nice, itu Fagundez dari tadi loh, motong-motong bolanya, dan actually dia cukup, ini berarti cukup turun ya dia. McCleary ini jadi kesempatan namun dihalangi oleh Davies, center back mereka. Clark kasih ke Bielik, ada Holmes langsung ke depan, bola-bola cepat diarahkan. Wayne Rooney kasih ke Holmes, ada Lawrence langsung ke Clark. Ini overlap ini fullback mereka kan. Nice Tafazoli, namun sayangnya out. Namun nice lah, bisa melakukan interception. Position pasnya kita kalah ya. Nice, McCarthy dapat langsung ke depan, mungkin ada Fagundez langsung ke McCleary. Fagundez ini adalah seorang mantan pemain MLS pastinya, kalau kalian masih belum ingat. Kashket mungkin bisa shooting dari jauh segitu, namun masih lurus ke arah David Marshall. Lawrence, bahaya ini counter attack, namun tentunya masih rapat di belakang kita. Adeniran tadi mencoba mengganggu namun gagal. Shiny kasih kembali ke Josh Wiak, one-two yang cukup bagus. Josh Wiak dari sisi kanan dari Derby. Tafazoli, nice. Tafazoli memang mengagumkan banget sih. Namun Josh Wiak kembali ke Shiny, untungnya diblok sama siapa itu. Mungkin bisa counter. Fagundez masih dribble kasih ke McCleary sendirian. McCleary mungkin shooting namun diblok sama si Davies, langsung ditutup ruang tembaknya. Kembali ke Davies, ada Holmes langsung ke Clark. Mehmeti mencoba cover namun gak berhasil. Lawrence tahan sedikit, dia kasih ke Holmes, ada Wayne Rooney ini cukup rajin si Rooney ya, si Waza untuk turun. Clark, hati-hati, Wayne Rooney, no, yes, wow, 2 kali loh, dan untungnya dia bisa berhasil bangun di waktu yang tepat. Dan pertama kan heading ditangkis, lalu kedua actually pertama bolanya mengarah ke atas, dan kedua bola datar ke bawah, cukup bagus. Wayne Rooney akan mengambil corner kick sekarang. Rooney ada Baya di sana, nice sekali, berhasil memenangkan duel udara. Shiny kasih ke Bielik, ada Josh Wiak, di cover oleh beberapa orang. Tafazoli, nice Tafazoli. Nah, untungnya nggak out, jadi ini keuntungan langsung kasih ke depan dari Yates, ada Kashket. Sayang sekali gagal. Holmes, ada Horgan, mungkin Daryl Horgan, nggak pelanggaran. Daryl Horgan kasih ke Kashket, ini jadi kesempatan. Kasketan sedikit nggak bisa, ternyata sudah langsung dipepet sama pemain belakang mereka. Shiny kasih ke Josh Wiak, bahaya ini, ada Brady Birdie, nggak tahu bagaimana cara bacanya. Tafazoli nice sekali dalam hal clearance sih, memang bagus banget clearance sama ini ya, tutup ruang si Tafazoli. Lawrence, hati-hati, coba diganggu. Wayne Rooney, no, aduh, baru dibilangin kan, ternyata dia masih punya kelasnya dan menciptakan gol di menit-menit akhir dari babak pertama. Gila, itu sebenarnya kiper biasa mampu. Mungkin kalau kita mainkan si Stockdale ataupun siapa dulu kiper pertama, aduh gue lupa lagi, ini gue baru record setelah 1 minggu lamanya nggak record. Jadi kita mainin kiper ketika kita jadi gini di hasilnya, bola yang seharusnya bisa ditangkap gak bisa loh. Atau mungkin terlalu keras aja si Rooney tendangnya ya. Dan itulah dia menandai berakhirnya babak pertama dengan gol di akhir pertandingan. Dan ini kayaknya ini Josh Wiak deh yang punya real face. Cukup bagus pastinya real face yang dipunyai, karena jarang-jarang tim kasta kedua punya real face di PES. 30% possession sangat buruk, namun ya itulah hal yang sudah terjadi.
mungkin kita bisa lihat mungkin akan ada pergantian. Onyedinma mungkin bisa masuk menggantikan Daryl Horgan, yang pastinya Daryl Horgan lebih cocok main di kanan daripada di kiri. Bisa dilihat dari rating yang sudah menurun ketika dia main di kiri. Dan kita akan mencoba untuk keluar dari pertahanan dan memanfaatkan, dan itu dia berhasil. Kasket berhasil merebut bola. Baru mau bilang memanfaatkan pressing ataupun pressure, menekan mereka. Wayne Rooney, namun sayang sekali tadi kita kehilangan bola. Bilic ke Davies, ada Holmes ke Wayne Rooney lagi, ada Shiny over top ke Josh Wiak, namun ada Abaya dengan santainya bisa melakukan operan berupa heading ke arah kiper. McCarthy kasih ke Fagundes, Dario Fagundes kasih ke Kasket. Lihat ada kosong sekali si McClary nggak dijaga oleh siapa-siapa, bisa berhasil crossing, dan Onyedinma hampir saja, gila, hampir bisa disamperan. Actually itu on target sih. Shit, terlalu ke atas bolanya, dan crossing yang sangat bagus, hampir diblok tadi sama kaki pemain mereka yang menjaga si McClary, bukan McCarthy. Mehmeti mencoba dulu namun gagal, namun untungnya throw in untuk Wycombe sekarang. McCarthy akan melakukan throw in, kasih ke Tavazoli, kasih dekat dulu langsung ke McClary. Lihat Fagundes kembali ke McCarthy, nice sekali menghadapi Clark. McCarthy gocek, nice sekali McCarthy, tahan sedikit, ditutup pergerakannya sama si Davies ini actually cukup bagus dari tadi pergerakannya untuk meredam pertahanan sebelah kiri mereka, serangan dari sisi sayap kanan kita. Jadi ya mungkin kita harus waspadai dia. Ini dia Davies, namun dapat Adidiran, berhasil mengintercept bola, kasih ke McCarthy, mungkin bisa crossing namun gak ada orang di situ, bos. Bielik kontrol bola yang cukup menawan, dan actually kita berhasil melakukan pressing yang cukup bagus, membuat mereka agak sedikit kocar kacir. Holmes kasih ke Wayne Rooney, langsung ke Josh Wiak, Shiny, Josh Wiak lagi. Kavazovic mencoba mengcover pergerakan dari Josh Wiak. Kayaknya bukan Josh Wiak berarti deh yang punya real face tadi. Hampir saja disunul sama si Wayne Rooney lagi. Tentunya terlalu jauh tadi. McCarthy langsung kasih ke Tavazoli, throw in tadi. Tavazoli langsung ke Dario Fagundes. Apa sih Bielik? Iya kayaknya. Yang punya real face tadi. Twerk, nice. Onyedinma terlalu lama kau twerk. Langsung McClary mungkin bisa counter attack. No, dihalangi sama si Bilic. Bayern nih langsung ke Holmes. Ada Davies mau bermain di belakang mereka, mungkin karena kita sudah mulai menerapkan pressing, dan itu hampir saja Mehmeti kaget dia, mungkin bola bisa didapatkannya. Clark, ini bahaya nih. Tavazoli berusaha untuk mengcover, digocek sama si Clark ke belakang dulu. Dia ada Holmes langsung overtop ke Lawrence. Actually itu bahaya sekali. No, padahal good save itu, anjir. Shot pertama di save sama si Yates, namun sayang sekali bola muntah, nggak berhasil dibuang sama si back kita. Jadinya lolos, anjir lah. Itu padahal tinggal di clearance saja, dibuang ke depan, dan Yates itu sudah bagus sih. Kalau diukur secara rating maupun mungkin dia overperforming juga. Sayang sekali gak ada pemain sama sekali di tengah situ, pak. Dan itu berawal dari overtop yang cukup bagus dari pemain tengah mereka. Itu gila. Save si ini loh, mantap banget si Yates, namun sayang sekali harus kebobolan. Si Holmes, ini dia pemain yang mencetak assist tadi, langsung ditarik keluar, narik. Mungkin ada kaitannya dengan stamina. Ini dia.
kita akan lihat bagaimana sudut pandang si Yates ya. Itu dia udah anjir. Bagus banget performingnya Pak. Lihat. Shit. Shot kayak gitu namun sayang sekali kebuka lebar gawangnya, dan itu hampir juga shot kedua. Oh, anjir. Dia bangun cepet banget Pak. Sayang sekali terlalu jauh dan tangannya tidak cukup panjang untuk menyelamatkan bola. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus masukin si Akinfenwa, senjata rahasia kita pastinya. Dan mungkin kita akan terapkan formasi 4-2-4. Fagundes menjadi second striker dan Adeniran mungkin kita geser ke depan. Dan kita masukin si Harrington, sudah saatnya mungkin. Yap, karena kita butuh sekali gol. Setidaknya 1 gol aja. Jadi Adeniran dan juga Kasket keluar ya. Akinfenwa dan juga Harrington masuk. Semoga memberikan instant impact actually yang kita butuhkan. Kavasovic yang sudah habis staminanya mungkin karena ngejar winger-winger dari ya, itu dia kesalahan passing mulai lagi. Waghorn langsung kasih ke Joswiak through ball dia ke Wayne Rooney, coba di cover sama Kavasovic namun ada sedikit fake shot dan hampir aja banget si Kavasovic lagi Pak. Tentunya masih berhasil di save walaupun gak ditangkap sama si Yates. McClary yes, berhasil mengerikan Clark dan juga berhasil melewati Davis. 3 orang lewat. Akinfenwa, si Clark, si Davis sama si satunya lagi berhasil dilewatin sama si McClary. Dan sayang sekali Akinfenwa finishingnya juga terlalu dekat sama si Marshall. Dan ini itu bola yang cukup mudah. Joswiak masih dapat ternyata, kasih ke Wayne Rooney dan untungnya hampir saja. Gue kirain udah ditutup sama si ini Pak, si Kavazovic. Lihat hampir kan. Rooney masih dapat dan untungnya goal kick. Sisa ya kurang lebih sisa 3 menit dan Whittaker masuk menggantikan Joswiak. Mungkin kita masih punya kesempatan. Harrington 1-2 dengan Fagundes tadi. Harrington terlalu lama dribble dan 2 menit tambahan waktu. 1 menit sudah berlangsung dan mungkin ini ditiup ini. Wayne Rooney kasih ke belakang. Bilik ke belakang lagi dan itu dia ditiup sudah oleh wasit. Dan lagi-lagi kita gagal untuk memenuhi rencana mencari 3 poin. Harus tumbang atas Derby County di kandang sendiri, dan actually tidak buruk karena Yates dan Tafazoli. Kita bisa melihat atau kita bisa mensorot performa dari beberapa pemain, terutama beberapa antaranya McClary, si Yates dan juga si Tafazoli. Kavasovic juga mainnya bagus, cukup bagus. Ya, mungkin yang kurang itu mungkin si Kasket kurang perform. Mungkin karena kita juga terlalu fokus untuk nyerang dari sisi kanan, jadi agak susah. Lawrence mendapatkan man of the match karena menciptakan 1 gol dan juga 1 assist. Hancur. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi 1 pertandingan lagi di episode kali ini. Dan Bournemouth ditahan imbang sama Rotherham, Brentford imbang sama Sheffield Wednesday, Stoke City menang atas Bristol, Swansea City dikalahkan sama Cardiff City, dan Watford membantai Coventry City. Luton Town menang, Huddersfield imbang dengan Middlesbrough, Norwich City menang, Preston North End menang, QPR imbang dengan Birmingham, sementara Reading membantai Blackburn Rovers. Dan sejauh ini masih Norwich City yang di puncak klasemen, sementara kita masih di posisi 23 dengan 5 poin, sementara di atas kita hanya beda 1 poin Coventry City dengan 6 poin, dan di bawah kita juga hanya beda 1 poin yaitu Swansea City. Iya ya, kalau nggak salah, dengan 4 poin sorry. Jadi 4, 5, 6 itu dia penghuni 3 dasar klasemen. Walaupun nggak bisa
terdegradasi kita karena nggak ada divisi 3 Liga Inggris. Namun ya agak sayang gak sih kita nggak bisa perform di musim pertama langsung, setidaknya papan tengah. Dan ya ini gue akan mencoba untuk menawar Wayne Rooney, mungkin dia bisa bergabung. Kayaknya walaupun tawaran yang cukup mustahil secara gaji dan juga market value, kita nggak bisa membayar dia. Dan ini menjadi kesempatan karena Luton Town sejauh ini menurut gue adalah salah satu tim yang harusnya bisa kita kalahkan. Lihat rating pemain mereka nggak ada bahkan yang 70 ratingnya. Jadi ya mungkin kita bisa kalahkan mereka mungkin. Oh, si center back mereka ratingnya 70. Itu doang. Sisanya rata 60-an. Bahkan kipernya yang dimainkan si She 64 ratingnya. Ya, kita akan coba dengan pemain rotasi ini. Kita akan mainkan Wheeler, Parker dan juga Horgan kembali masuk, sementara McCarthy harus kita geser mungkin dengan si Grimmer. Kita akan memberikan kesempatan bagi beberapa pemain yang belum main. Tavazoli juga formnya lagi turun banget, jadi harus kita drop. Jacobson akan main di back kiri, dan Stewart dengan Nike akan menggantikan Kavasovic dan Tavazoli, sementara Alsop kembali ke penjaga gawang utama. Ya, kita akan lihat apakah kita bisa mendapatkan poin di Kenilworth Road, markas dari Luton Town. Minum dulu, Pak. Dan actually mungkin gue berencana untuk men-sign beberapa pemain yang sudah turun kualitas, namun ya masih cukup bagus untuk bermain di divisi 2. Semoga kita dapat transfer budget untuk hal itu. Juga jangan lupa juga kita akan men-sign pemain Indonesia. Ya setidaknya 3 lah kalau bisa. Dan ini dia Alsop kembali ke gawang dari Wycombe, dan kita akan menjalani laga away lebih berat dari tadi. Semoga kita berhasil mendapatkan 3 poin pertama. Dan ini dia langsung kick off berlangsung pertandingan EFL Championship dari Kenilworth Road. Hilton langsung bola atas mereka ya, langsung long ball. Freeman langsung kasih ke Harrington, ke belakang dulu ada Thompson kontrol bola yang cukup bagus tadi, menawan Grimmer. Coba untuk overlap, kasih ke Jack Parker. Gak Jack tuh, Parker. Itu tadi yang punya rating 70, Lockyer. Nice, Grimmer berhasil memotong bola. Harrington, sayang sekali passing yang miscom tadi. Berika langsung kasih ke Hilton. Naik, langsung over the top ke Nork. Dan nice save dari Alsop, itu hampir saja itu, hampir masuk anjir. Dan mungkin kita counter attack. Harrington kasih ke Parker, langsung kasih ke Horgan, namun digagalkan oleh Luton Town. Masih dapat cukup salah passing kita ya. Langsung bola-bola panjang, mereka langsung strike ke depan. Freeman kasih ke Parker. Lihat ada pergerakan dari Wheeler, mungkin Wheeler bisa shooting. Horgan, yes, dari Horgan. Di menit ke-16 berhasil membuka keran gol kita, menyambar bola muntah dari shootingan Wheeler yang kena tiang tadi. Harusnya kena tiang gawang sih. Dan ini dia Alsop langsung berselebrasi pastinya. Nice sekali, nice boys, come on boys. Ini Parker pergerakannya dan visinya bagus banget. Lihat Wheeler, bolinya juga balance-nya, dan itu udah kosong banget sih pretty much. Lihat si Parker langsung kasih ke Wheeler yang dia lihat
masuk ke dalam, dan Wheeler juga harus diakui bagus banget balance-nya, namun sayang sekali itu kena Mister Gawang. Namun dan untungnya berpantul ke arah si Horgan, dan Daryl Horgan membuka skor di pertandingan kali ini. Apakah mungkin menjadi pertanda bagus? I don't know. Maybe. Thompson kasih ke Harrington. Jadi momentum bagi kita, namun jadi pressure untuk mereka. Rodok pastinya Luton Town akan keluar untuk menyerang. Ini lihat. No. Anjir, udah gue bilang kan. Tunnicliffe langsung menyamakan kedudukan di menit ke-6 20. 4 menit kemudian, anjir. Nomor 4. Ini gelandang mereka, nggak mungkin striker mereka lah nomor 4, nomor punggungnya. Dan itu over the top dari tengah lapangan loh. Dari sisi sayap bahkan. Sayang sekali Alsop nggak bisa menahan shoot dari yang sangat keras itu. Kontrol bola dulu baru shot lah. Cukup bagus ya. Harus diakui gol yang sangat bagus itu. Namun ya, semoga kita berhasil menyamakan kedudukan mungkin. Hell no, Harrington play on kata wasit. Pelanggaran cukup serius tadi, yang harusnya pelanggaran yang nggak perlu. Dewsbury Hall. Wasit, no. Nice, Alsop bohong langsung naik. Ada Harrington, duel udara, nice. Menang, kasih ke Wheeler, nggak bisa Wheeler, nggak dapat. Barry kasih ke Tunnicliffe. Iya kan? Ini antara back atau gelandang si Tunnicliffe ini. Gelandang ya? Anjir. Lockyer menjaga Wheeler. Wheeler, nice. Berhasil lewat Wheeler. Mungkin bisa crossing. No. Diambil sama Lockyer. Terlalu lama ya si Wheeler. Josh naik. Thompson dapat. Lihat ada pergerakan dari Harrington. Harrington kasih ke Grimmer. Grimmer mau kasih ke Thompson, namun gak bisa. Tunnicliffe yang berhasil mencetak gol penyama kedudukan tadi hanya 4 menit berselang setelah gol dari Daryl Horgan. Sekarang back to square one. Naik, yes. Gue arahin ke tempat yang tepat kan. Jack Parker, lihat itu ada Wheeler. Lagi-lagi Wheeler ini pergerakan sangat berbahaya tentunya, walaupun dia ratingnya mungkin dibandingkan winger kita yang lain cukup beda. Horgan lagi-lagi yang menggunakan skema yang sama Wheeler. Mau crossing dia ke Horgan. Berharap mungkin ada sedikit Horgan bisa menyambar, namun sayang sekali belum waktunya. Throw-in untuk Luton Town. 10 menit lagi kurang lebih. Babak pertama akan berakhir. Tunnicliffe langsung kasih ke Hilton. Barry, nice. Harrington dapat bola. Freeman dapat tulang untungnya. Stewart kasih ke Thompson. Thompson lihat ada Parker. Parker mungkin bisa giring bola. Ada Wheeler, lihat Wheeler kasih ke Parker lagi. Parker mau kasih ke Freeman, namun ada 2 pemain actually dari Luton Town yang langsung menghalangi jalur. Kembali ke Hilton. Grimmer ketinggalan kali ini, namun berhasil menyusul. Nice sekali. Grimmer bisa langsung buang, dan itulah dia babak pertama dari Kenilworth Road. Hanya 4 menit untuk Luton Town menyamakan kedudukan. Ini harus bahaya di babak kedua. Setelahnya 3 shot 3 on target untuk mereka sangat efektif, sementara kita 2 shot 1 on target. Tidak buruk actually untuk 2 shot 1 on target. Ya, Freeman kembali lagi ke Thompson. Kick off babak kedua ya. Wheeler kasih ke Parker. Tunnicliffe langsung mengcover, dapat dia. Berhasil mengintercept, langsung jauh ke Hilton. Ini mereka gimana nih mainnya? Main langsung strike ke depan, namun ini bahaya banget. Kornick, nice. Stewart berhasil intercept, langsung kasih ke depan. Ada Wheeler, gak bisa pak. Barry kasih ke Hilton. Stewart kembali ke Thompson. Ada Harrington langsung ke Parker. Parker mungkin bisa
kasih ke Wheeler, dijaga oleh Galloway mungkin lewat lah. Nice, Wheeler berhasil lewat, kasih ke Grimmer yang overlap. No, Galloway berhasil tutup dan throw-in atau corner. Throw-in, Grimmer akan mengambil, kasih ke Harrington, ambil cepat saya Thompson. No, di intercept sama si Tony Cliff. Anjir, bahaya banget. No, naik berhasil dilewati sama si Hilton dan untungnya terlalu jauh, terlalu lebar mereka mainnya pak. Lebar dan juga terlalu ada jarak antara lini tengah dan lini depan sih. Makanya sering gagal kan counter mereka, walaupun mereka sering strike ke depan, sering langsung kasih bola ke depan kan. Kick and rush mereka mainnya, mau main kick and rush. Galloway untungnya Grimmer membalas tadi dia apa yang dilakukan oleh Galloway ke crossing dari Grimmer yang tadi. Galloway kasih ke Barry, coba di cover oleh Stewart. Harrington langsung kasih jauh ke Jack Parker. Jack Parker lihat ada Horgan, mungkin bisa over the top ataupun through ball, namun Parker masih stay in. Parker langsung through ball ke Horgan, gak offside, onside si Horgan tahan sedikit, mungkin bisa crossing ke Wheeler. Oh, Paddock langsung kasih ke Barry, ada Bree dijaga sama si Horgan. Craney langsung Barry, Dewsbury Hall ke Cornick, bahaya banget ini. Mau jaga si Hilton, ya ini bahaya banget Hilton, dan untungnya Jacobson. Nice cover yang namun ya langsung dibuang. Cukup bagus keputusan dari Jacobson. Parker mungkin bisa dapat, ya nggak bisa pak. Lockyer kasih ke Dewsbury Hall, ada Barry, passing cepat dari mereka, mulai berbahaya ini. Hilton, nice. Grimmer, nice, come on. Wheeler, kesempatan Wheeler mungkin bisa cross ke Parker kasih ke Horgan. No, anjir, no way. Penalti pak, padahal gue udah sayangin sih. Dan itu dia penalti yang dilakukan kiper dari Luton Town kepada Parker, dan actually bukan keputusan yang buruk ternyata untuk kita shot dan kasih ke Wheeler. Walaupun gagal, namun kita berhasil mendapatkan penalti. Dan Akinfenwa gue masukin, Parker gue tarik keluar. Dia yang akan gue kasih eksekusi penalti sebagai penalti taker kita. Come on lads. Akinfenwa, Jacobson enggak lah. Jacobson atau Akinfenwa? Jacobson aja ya. Jacobson memegang beban berat untuk kita memastikan 3 poin dalam genggaman sementara. Jacobson, let's go. Menit 78 dan actually 10 menit sebelum pertandingan berakhir kurang lebih, Jacobson memastikan kita unggul untuk sementara, kembali unggul. Vamos, come on lads. Dan itu dia, agak terlambat reaksi dari kiper Luton Town. Dan sebenarnya itu gue bahkan gak menyangka itu akan penalti sih. Namun Jacobson teknik penalti yang sangat bagus. Ke kiri pak, sudut kiri, hampir sudut kiri sih, pokoknya kiri bawah. Ternyata bukan keputusan yang buruk untuk langsung passing ke Horgan tadi, karena kalau kita shoot pakai Parker belum tentu penalti. Aduh, keberuntungan, antara keberuntungan ataupun memang hasil dari kerja keras. Alsop, Ruben Alsop, tahan dulu bolanya Alsop. Kasih ke depan langsung pastinya. Ada Harrington di sana yang udah mau habis staminanya. Thompson over top ke Akinfenwa dia. Craney, Akinfenwa mungkin dapat. Akinfenwa selesaikan. No, anjir.
namun kita dapat corner dan ya Akinfenwa tinggal finishing, padahal ternyata Akinfenwa juga berguna dalam merebut bola ya. Namun sayang sekali, ya mau gimana lagi Pak, nggak ada opsi lain selain mungkin kita harus shot atau finish shot. Dan corner untuk Wycombe. Mereka melakukan pergantian pemain, si Lua masuk menggantikan Hilton. Siapa lagi yang mereka masukin ya? Moncur kah? Dan juga Silly masuk menggantikan Kornic juga. Dan Barry ditarik keluar, Moncur masuk. Dan kita juga akan merespon dengan pergantian pemain. Mehmeti masuk menggantikan Harrington, namun ini dia. Dan Onyedinma masuk menggantikan Wheeler. Nice work dari dari Wheeler. Performa yang sangat bagus ditunjukkan pada hari ini, pada episode kali ini. Dan bisa gue pertimbangkan untuk jadikan starting si Wheeler kalau memang dia konsisten. Thompson kasih ke Onyedinma yang baru masuk, pastiman yang masih fresh. Ada Akinfenwa dijaga sama si Kreni. Tahan dulu Akinfenwa. Dan body balance dari Akinfenwa memang bagus banget, namun ditinju keluar bola. Tahan dulu Akinfenwa. Freeman kasih ke Jacobson, dan 2 menit sebelum 3 poin pertama bagi Wycombe. Salah passing namun ada Jacobson lagi. Jacobson shooting namun diblok dan menghasilkan corner kick lagi. Dan ini bahaya banget Pak, sumpah. Anjir, penantian selama kurang lebih berapa, kalau ini kan episode ke-7, mungkin 7 episode kita menanti kemenangan, dan akhirnya it's coming home. Mehmeti kasih ke Freeman. Akinfenwa mau salto dia, dan kayaknya udah habis sih. Horgan, Tony Cliff langsung buang ke depan dan ya, come on lads. Dan dengan skor akhir 2-1, pada akhirnya setelah matchday keberapa ini, kita berhasil mendapatkan 3 poin, kemenangan pertama. Nice. Apakah ini akan menjadi pertanda pembuka keran kemenangan? I don't know. Namun ya 50-50 possession. Gue udah bilangin kan, Luton tahun ini salah satu klub yang mungkin bisa kita dapat 3 poin dari mereka. Dan actually di babak kedua kita melakukan lebih banyak shot daripada mereka. Mereka bahkan gak melakukan shot sama sekali. Padahal babak pertama serangan mereka tahu sendiri kan, bahaya banget. Dan Daryl Horgan mendapatkan man of the match dengan kontribusi 1 gol di babak pertama, gol pembuka kita. Dan sementara itu Jacobson mencetak gol pengunci kemenangan, yaitu berasal dari titik penalti. Tidak buruk usaha dari penyerangan kita. Stoke City menang atas Coventry. Derby menang menghadapi Swansea. Watford menghadapi Huddersfield menang. Middlesbrough kalah dari Barnsley. Norwich City menang menghadapi Millwall. Jadi pastinya Norwich akan tetap di puncak klasemen. Susah untuk digeser pastinya. Nottingham Forest juga menang menghadapi Birmingham. Preston North End mengalahkan Blackburn. Dan Watford di posisi kedua, dan kita akhirnya naik ke posisi kedua. Dan itu tadi Coventry ya? Enggak, Coventry City turun ke posisi 23, sementara kita naik ke posisi 22. Jadi pertandingan yang bagus. Dan actually Luton Town itu posisinya 21 loh. Jadi hanya beda 2 dia kalau dihitung tadi ya. Ini dia Team of the Month bulan Oktober. Ben Foster masuk, ada Ben Davies juga, ada King juga di depan, pemain Bournemouth yang di Premier League cukup bagus ya performanya beberapa musim yang lalu. Dan actually kita akan menghadapi Barnsley di pertandingan selanjutnya. Mungkin kita bisa dan langsung di approach sama Coventry City untuk ditawari posisi manajer, namun pastinya gue akan tolak.
walaupun Barcelona ataupun Real Madrid menawar, gak akan gue terima karena ini adalah series dari Wycombe. Dan ya, semoga tren kemenangan ini akan berlanjut. Sementara kita akan melihat goal ranking. Fagundes ada di daftar nomor 32 dengan hanya mencetak 2 gol. Sayang sekali. Sementara itu di assist gak ada sama sekali pretty much. Jadi ya mungkin kalau ada pun hanya pemain kita menciptakan 1 assist. Dan di pertandingan berikutnya kita akan menghadapi Barnsley dan juga Swansea City. Pastinya akan menjadi pertandingan yang sulit, terutama menghadapi Swansea City, mantan klub dari Michu. Kita mungkin bisa lihat kekuatan dari Swansea City, peta kekuatan dari mereka. Morgan Gibbs White, mereka ternyata ada, dan Andre Ayew sudah 31 tahun dia, pemain asal Ghana. Ini dia juga Morgan Gibbs White dengan umur yang masih 20-an, sudah mencapai rating 70 pastinya, 70-an, 70 plus. Dan kiper mereka juga Woodman, 23 tahun, 72 rating overall rating. Jadi ya paling mentok sih kita akan mencari kemenangan menghadapi Barnsley. Semoga bisa mendapatkan. Dan si Ismail Assar dan juga Josh King memimpin perolehan top scorer dengan masing-masing mencetak 7 gol. Jadi itu cukup berbahaya untuk dikejar. Namun ya di sini kita tidak akan mengejar perolehan individu, namun kita lebih ke mengejar perolehan squad secara satu tim, satu klub. Jadi ya itu saja untuk episode ke-7 kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang emang suka konten dan juga video kayak gini. Dan kalau ada pun yang fans dari Wycombe, mungkin bisa suruh nonton. Dan tetap ikuti gue semuanya. Nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sorry banget kalau memang agak sedikit bolong-bolong karena satu dan lain hal. Dan ya itu saja mungkin. Jangan lupa untuk dukung gue dengan cara berdonasi lewat Sosiabas. Link di deskripsi, silahkan cek. Dan juga cek juga channel satunya lagi yang gue punya, yaitu Layar Entertainment, namanya Layar Entertainment. Kalian ketik aja, di situ membahas film, anime, game, dan juga komik. Jadi buat kalian yang suka terutama film dan anime, silakan cek dan juga subscribe di sana. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye guys.